Hari ini kita mau belajar tema rock minggu ini, Putting Others First. Oke, tema rock bulan ini adalah Living Selflessly, yang berarti hidup tanpa pamrih. Dan tema minggu ini adalah Putting Others First. Itu bahasa apa? Bahasa Ciwalen. Nah, bahasa Indonesianya mendahulukan orang lain, di mana artinya adalah menempatkan kepentingan, kebutuhan, dan kesejahteraan orang lain di atas kepentingan pribadi kita, dan tentunya atas landasan Alkitab yang benar, ya. Karena banyak orang mementingkan kebutuhan orang lain, tapi dengan motivasi dan sebab yang salah. Seperti apa sih motivasi dan sebab yang salah? Ya, memprioritaskan orang lain, dahulukan orang lain, tapi sebetulnya kita mau dibalas kebaikannya, mau diakui, mau dihargai, mau disanjung, seolah-olah melakukan sesuatu yang baik itu seperti umpan untuk mendapatkan imbal balik yang lebih banyak, kayak investasi, ya. Tetapi tindakan itu semua salah, motivasi itu. Tindakan kebaikan yang disertai harapan akan balasan mencerminkan adanya kalkulasi moral yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Dan tanpa disadari, kita seringkali jatuh di dalam siklus dosa ini. Karena memang kita sudah hidup di dalam bumi dan lingkungan yang sudah jatuh di dalam dosa. Rasul Yohanes di 1 Yohanes 5 ayat 19 mencatat bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kecenderungan kita melakukan dosa dan memberontak terhadap ketetapan Allah karena kita adalah pendosa dari sejak lahir. Siapa yang setuju? Ya, ini adalah kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi kita berdosa karena kita berdosa dan bukan sebaliknya. Tetapi bagi kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, status kita bukan lagi pendosa tetapi ciptaan yang baru. Amen. Rasul Paulus di 2 Korintus 5 ayat 17 mencatat bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bahkan Paulus seringkali di dalam suratnya menyapa jemaat-jemaat di Korintus, Efesus, Galatia sebagai orang-orang yang kudus. Jadi kita sekarang statusnya bukan lagi pendosa tetapi orang kudus. Kalau di bahasa Ciwalennya itu kita itu saints, oke? Yang sudah ditebus. Kita dilengkapi dengan kemampuan untuk hidup taat dalam kebenarannya. Nah, salah satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini diambil dari itu, Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Yuk kita baca sama-sama yuk. Biar saya nggak terlalu gugup gitu kan. Dengan 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini adalah 2 ayat pendek yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi ini dari penjara. Sekalipun di penjara, Paulus tetap menjalankan pelayanannya kepada Tuhan dengan cara melayani jemaat-jemaat Tuhan di berbagai kota. Dan isi suratnya bukan untuk mengeluh, aduh aku gini. Tidak. Isi suratnya selalu kalau kita baca di Efesus, Galatia, Filipi adalah teguran, pengajaran, penghiburan, dan memberi kekuatan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota-kota, berbeda kota pada saat zaman Romawi, zaman dulu. Tujuan dari 2 ayat ini untuk memberi nasihat agar jemaat Tuhan hidup dalam kerukunan. Kerukunan membawa kesatuan agar tubuh Kristus dibangun dengan dasar yang benar dan menjadi kuat dan makin berkembang dan makin besar. Oke, mari kita lihat 3 pesan utama dari Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Kalau dirangkumkan kita bisa bilang bahwa jemaat di sini dinasehati untuk tidak mementingkan diri sendiri, jemaat dinasehati untuk menganggap yang lain lebih utama, dan jemaat dinasehati untuk memiliki kerendahan hati. Oke, kita masuk ke poin pertama. Hidup tidak untuk diri sendiri, namun berpusat kepada Kristus. Yuk kita baca sama-sama ayatnya hari ini, pagi ini. Galatia 2 ayat 20. Yuk sama-sama. Kelihatan nggak? Oke, sip. Apalagi Pak Sen paling depan pasti kelihatan. Let's go. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ini harusnya moto kita sebagai orang Kristen, bahwa kita tidak lagi hidup berpusat pada diri kita sendiri, tetapi hidup yang berpusat kepada Kristus.
Nah, pada saat kita memusatkan hidup kita pada Kristus, agenda Tuhan menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mengejar agenda kita sendiri karena hati kita rela untuk tunduk kepada kehendaknya. Lalu kita bertanya, sebetulnya apa sih di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, apa sebetulnya agenda Tuhan? Roma 11 ayat 36 mencatat, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi agenda Tuhan yang terbesar sebetulnya ya memang untuk memuliakan dirinya sendiri. Salah satu cara yang Tuhan pilih untuk mewujudkan kemuliaannya adalah membangun kerajaannya yang terdiri dari umatnya yang sudah ditebus, di mana umatnya, yaitu kita semua, mencerminkan sifat Allah dan taat kepadanya. Maka pada saat hidup kita berpusat pada Kristus, kita akan mencintai apa yang Tuhan cintai dan memprioritaskan kepentingan Tuhan lebih daripada kepentingan kita sendiri. Amen. Yaitu turut serta membangun kerajaan Allah dengan cara melayani satu sama lain, yaitu jemaatnya, kita semua di sini. Pelayanan yang tulus kepada sesama hanya akan datang dari hati yang rindu untuk memuliakan Tuhan. Oke, berikut ini kemarin ada poin-poin dari Pak Andri dan saya udah tidak menambahkan lagi. Untuk ininya, mempraktekkan hidup yang tidak berpusat pada diri sendiri, menghormati dan menghargai orang lain. Menghormati dan menghargai orang lain merupakan bentuk lain dari mendahulukan mereka. Ini berarti mau mendengarkan mereka penuh dengan perhatian dan menghargai pendapat mereka jika dibutuhkan, memberi nasihat dengan penuh kasih. Poin kedua, peduli terhadap kebutuhan orang lain, meluangkan waktu, energi, uang untuk membantu dan menolong orang-orang sekitar kita. Mau memberi kepada orang lain sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya tentulah, Pak Abi selalu bilang kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Maka dari itu perbesar kapasitas kita supaya kita makin bisa menolong orang lain, baik itu dalam knowledge, baik itu dalam keuangan. Tujuannya bukan untuk memperkaya dan memperpintar diri sendiri, tetapi tujuannya adalah untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Oke. Terus selanjutnya adalah melihat brokenness atau kerusakan atau kehancuran yang ada di sekitar kita. Peduli dengan kerusakan sosial yang terjadi di sekitar kita dan mau menjadi jembatan untuk memperbaiki kerusakan itu. Ini saya lebih ngomong konteksnya lebih sosial kerusakan sosial ya. Contohnya, misalnya kita udah tahu daerah rumah kita itu banyak berserakan sampah. Kita rela gitu, meskipun itu bukan tugas tanggung jawab kita mau membantu Pak RT, Pak RW, apapun itu untuk sama-sama membersihkan area rumah kita. Itu adalah kayaknya, oh iya itu kan duniawi, itu kan rohani. Tidak, tapi kalau kita melihatnya dari segi kita mau menjadi jembatan bagi kerusakan sosial yang ada di dunia ini, kita itu selalu bisa menjadi jawaban dimanapun kita berada. Amin. Misalnya kalau buat konteksnya buat anak-anak muda, anak-anak yang masih sekolah, khususnya anak-anak roket, pada saat kita tahu kanan kiri kita semua nyontek, kita tahu identitas kita dalam Kristus, ya kita tidak ikut serta menambahi kerusakan sosial yang ada, kerusakan moral yang ada, tetapi kita berani untuk menegakkan dan menjalankan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Ya memang proses. Saya juga, karena saya juga dulu pernah muda ya. Jadi ya pernah melakukan hal-hal yang gak benar juga gitu. Tapi Tuhan bermurah hati dan aduh Tuhan, kalau saya Tuhan kayaknya saya udah mendepak diri saya sendiri. Gak tahu kemana. Oke. Seorang teolog Alistair Begg pernah mencatat bahwa it is possible to serve God without serving one another. Itu bahasa Ciwalen Indonesianya adalah kita tidak mungkin melayani Tuhan tanpa melayani sesama. Karena memang Tuhan datang pun untuk melayani kita pada saat Dia ada di dunia ini. Nah, poin kedua adalah menganggap yang lain lebih utama. Ayatnya diambil dari yang tadi, Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah kita dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi kuncinya adalah menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita hanya bisa menganggap orang lain lebih utama dari diri kita pada saat kita memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati ini adalah buah pertobatan kita, dan Tuhan akan selalu melatih, memproses kita untuk terus
mempunyai kerendahan hati baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Jadi jangan bilang, gue udah bisa kok. Enggak, Tuhan akan memasukkan kita ke dalam, kamu sekarang di dalam kelompok ini udah nyaman nih. Misalnya saya udah di kelompok ini udah nyaman. Nanti Tuhan akan bawa kita ke kelompok lain lagi, di mana kita juga harus belajar rendah hati lagi di lingkungan itu, dan dibawa lagi ke lingkungan lain. Ya itulah, mungkin kalau Ko King udah banyak kesaksiannya ya, berbisnis dengan bermacam-macam orang, di mana ya kadang-kadang ya ada yang narsistik segala ya kok ya. Dan itu kan bagaimana kita harus merendahkan hati, tetapi juga harus punya hikmat. Nah itu tuh Tuhan sebetulnya tanpa kita sadari, kita tuh selalu diproses untuk makin menuju keserupaan dengan Kristus. Amin. Saya ingat ya, waktu dulu saya kecil, saya dianggap sama mama saya anak yang paling bertanggung jawab lah di antara ketiga. Sebenarnya saya berempat, tapi yang kecilnya paling kecil. Jadi yang pertama, kedua, ketiga itu umurnya mirip. Dan saya dianggap yang paling tanggung jawab di antara yang berdua itu. Jadi setiap kali kalau mama saya mau pergi ke Surabaya, kemana, kunci rumah itu pasti dititipin ke saya. Terus kalau ada, kan kita dagang ya, jadi kadang-kadang mama saya pas pergi pasti ada orang yang mau ngambil barang. Itu pun pasti mama saya ngasih taunya ke saya gitu, ini ya, ini buat ini, jangan sampai salah. Nah dengan tidak sadar itu membuat diri saya sendiri sombong ya, dan merasa lebih pinter, lebih hebat daripada kakak dan adik saya. Saya ingat tuh waktu saya mau pinjem kaos kaki kalau nggak salah ke kakak saya tuh, terus dia nggak kasih, saya manipulatif, saya akan ngoceh, saya akan marah. Dan padahal terbalik, kalau dia mau pinjam barang saya belum tentu saya kasih. Aduh Tuhan. Sulit untuk saya menghormati kakak saya maupun adik saya, karena pada saat itu saya memang lebih bertanggung jawab dan lebih gampang diatur ya. Hanya orang yang bisa perform dan melakukan tugas mereka dengan baik yang layak mendapatkan hormat dan pujian saya, itu saya. Dan ini adalah cara pandang dan respon saya yang sangat keliru. Jadi kalau hari ini kita masih memandang orang lain berdasarkan performa mereka, berdasarkan kekayaan mereka, berdasarkan apa yang mereka telah capai, bertobat. Karena sebetulnya di dalam Kristus kita menghargai orang lain bukan soal seberapa mereka hebat, tetapi bagaimana kita yang memilih untuk memandang mereka. Amin. Terlepas dari apa yang mereka bisa, terlepas dari apa yang mereka bisa atau tidak bisa lakukan. Ya kita belajar terus ya. Tapi saya percaya dengan bantuan Roh Kudus itu nggak mungkin, karena Tuhan itu pasti memberi kita hati yang mau rindu melayani orang lain di dalam hati kita gitu. Implikasi menganggap yang lain lebih utama. Menganggap orang lain lebih utama adalah respon dari kerendahan hati, dan kita tidak akan bisa melayani orang lain dengan baik jika kita tidak menganggap mereka penting. Menganggap orang lain penting bukan karena siapa mereka di mata dunia, tetapi karena siapa mereka di mata Tuhan. Kristus melihat kita berharga saat kita tidak berdaya dan tidak layak. Maka kita pun belajar melihat sesama melalui kasih yang sama. Dan terus terang ya, saya bersyukur ya ada di komunitas ini. Saya bukan mau mempromosikan RCC, Rock Cipanas atau Rock yang manapun. Saya pun adalah dulu jemaat yang asal come and go, nggak mau terlalu terlibat, pokoknya Kristen masuk ke gereja ya asal moral aja lah, asal pengetahuan dasar moral lah, nggak usah terlalu serius, ribet lah, urusan sendiri juga udah penting. Tapi ya Tuhan memang punya waktunya sendiri, dan saya bersyukur makin saya melayani, makin saya melihat hati para leader kita ya, para elder kita ya, Pak Frankie, Ko King, Pak Ampi, Pak Bob, yang saya kenal, yang cuma segitu-segitu aja yang saya kenal ya Pak. Ya apalagi ya, Koyoyo gitu ya. Saya melihat hati mereka itu bukan untuk membesarkan gereja, that's not even the point. Bukan poinnya itu membesarkan gereja, tetapi membangun jemaat. Jadi kita tuh diberkati loh di dalam komunitas ini, karena banyak juga gereja-gereja yang lain yang dibesarkan itu adalah membangun gereja. Percuma, buat apa kita membangun gereja? Yang kita perlu adalah membangun tubuh jemaat. Ya ini jemaatnya, setiap individu kita yang ada di dalam gereja. Dimana kita terus mengalami Tuhan, terus makin lama makin tumbuh di dalam pengenalan kita akan Dia, tumbuh di dalam iman kita kepada Dia. Itulah kita bersyukur jika hari ini kita ada di komunitas ini, mempunyai para petinggi-petinggi atau para leader kita yang luar biasa mendoakan kita, bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan. Amin. Next poinnya adalah
memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Dasar dari kita melayani adalah kasih. Dan saat kita berbicara tentang kasih, Pak Ampi sering ngomong nih ya, kita sedang berbicara tentang pribadi Kristus. Maaf Pak Ampi dipanggil-panggil terus ya. Kasih itulah yang memampukan kita memiliki kerendahan hati. Dari Filipi 2 ayat 6-8. Boleh nggak kita sama-sama baca lagi ya biar nggak ngantuk. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam kerendahan sebagai manusia. Dia mengatakan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Maaf. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa Allah sebetulnya di dalam segala kemuliaannya, kedaulatannya, kebesarannya, Dia sebetulnya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi Dia rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Amin. Allah yang seharusnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu turun ke bumi menjadi manusia yang terbatas. Ini sebetulnya adalah suatu penghinaan bagi dirinya sendiri sebagai seorang Allah. Dan kalau kita baca di ayat 8, kita perhatikan apa tadi? Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merelakan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi sebetulnya saya lagi berpikir, ia merendahkan dirinya gitu. Pada saat Tuhan Yesus turun ke bumi sebagai manusia, bisa saja dong, kan Dia Allah yang berdaulat, Dia bisa saja memilih untuk meninggikan dirinya menjadi anak sang raja yang lahir di istana mewah, yang memiliki kuasa, otoritas, dan kekayaan dan disegani oleh orang-orang pada saat itu agar ia tidak perlu dihina, ia tidak perlu ditolak, dan pada akhirnya ia pun tidak perlu dibunuh. Tetapi Tuhan Yesus pada saat Ia dilahirkan, Ia memilih untuk dilahirkan di palungan. Palungan adalah tempat makan hewan ternak, kayaknya semua juga udah tahu ya. Ia tumbuh di keluarga yang sederhana, ia melayani dan bukan dilayani. Penampilannya pun sangat tidak meyakinkan, sehingga sangat sulit untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa ia adalah sang raja yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Mengapa sih Allah Bapa harus memilih kondisi seperti ini untuk anaknya? Ternyata memang tujuan atas kedatangan Tuhan Yesus Kristus di bumi ini adalah untuk menggenapi firman-Nya sendiri. Di Yesaya 53 telah dinubuatkan bahwa Sang Mesias akan ditolak, akan dibunuh sebagai wakil korban bagi umatnya. Setiap dosa yang kita lakukan menimbulkan hutang yang hanya bisa dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Di atas kayu salib, dosa kita ditimpakan di atas tubuhnya, dan kebenaran dan kelayakan Yesus diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Ada pertukaran yang sama sekali tidak adil, bocengli. Amin. Tapi Yesus tetap taat melayani, tapi Yesus tetap taat menjalani ketidakadilan itu sebab Ia tahu dombanya, umatnya, kita semua tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri jika bukan ada pencurahan darahnya. Saya juga sering memikirkan ya, kita bayangin kalau kita orang Yahudi, kita jangan terlalu bermegah diri, gue nggak mungkin melakukan itu terhadap Yesus. Saya sering kok memikirkan, kalau kita pada saat itu kita adalah orang Yahudi pada saat itu, saya pun juga mungkin akan menjadi bilangan orang yang menolak Dia, yang menghina Dia, dan juga mungkin akan berturut serta menyalibkan Dia, karena memang Dia tidak, orang Yahudi itu berpikir mereka sudah dijajah oleh Assyria, oleh Babilonia, oleh Romawi bertahun-tahun. Yang mereka rindukan adalah Sang Mesias yang datang untuk membebaskan mereka dari kuasa bangsa Romawi. Tetapi ini uclub-uclub datang yang kayak gitu, susah untuk mempercayai bahwa Ia adalah Sang Mesias. Bahkan kita pun kalau saat itu menjadi orang Yahudi, kita pun adalah bilangan-bilangan orang yang akan menolak Dia. Bahkan murid-muridnya pada saat detik-detik terakhir yang menjadi inner circle Tuhan Yesus meninggalkan dirinya pada saat Ia di kayu salib. Yesus tidak tanggung-tanggung memberikan seluruhnya bagi kita semua, bagi umatnya yang Ia kasihi. Ia menganggap kita layak pada saat kita tidak layak. Jadi dari sinilah kerendahan hati kita seharusnya muncul. Kita tersentuh oleh kasih karunia Allah, kasih karunia yang dinyatakan di atas kayu salib, yang terus mengalir setiap saat, menjanjikan harapan yang kekal. Hati
orang percaya dibuat takjub dan tunduk karena kita telah dilayani dengan cuma-cuma, maka kita juga belajar untuk melayani dengan cuma-cuma. Implikasi dari kerendahan hati. Kerendahan hati menjadi dasar bagaimana kita bisa melayani orang lain dan mengutamakan kebutuhan mereka daripada kepentingan pribadi kita sendiri. Sikap rendah hati berarti melepaskan hak kita hanya untuk mendahulukan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Melayani dengan rendah hati berarti siap untuk tidak terlihat, namun kita pastikan setiap orang merasakan apa yang kita lakukan. Saya ingat dulu waktu kita ngebangun sini ya Pak Yusak ya. Pak Yusak pas itu cerita. Saya waktu masang hebel, masang apa aci, itu seolah-olah saya ada kayak mungkin diingatkan dalam Tuhan, saya rela untuk seperti hebel ini, yang meskipun dia ada di situ tapi dia nggak kelihatan. Hebel itu kan ada di dalam kan, nggak bakal kelihatan, kita bangunan ini nggak kelihatan hebelnya, tetapi hebel atau batu bata itulah yang menopang tembok-tembok itu supaya berdiri dengan kokoh. Nah itulah Pak Yusak pernah cerita seperti itu ya, dan ini benar, melayani dengan rendah hati adalah siap untuk tidak terlihat, namun kita pastikan setiap orang merasakan apa yang kita lakukan. Dalam kerajaan Allah yang terbesar bukan yang paling dilayani, tetapi yang paling melayani dengan kerendahan hati. C.S. Lewis, penulis The Chronicles of Narnia, ini tadinya seorang ateis ya. Terus dia menjadi orang yang percaya dan sebenarnya dia jenius karena dia adalah penulis banyak banget buku. Dia adalah orang UK kalau nggak salah. Tapi dia bukan teolog, cuman dia menjadi kayak, kalau menurut saya lebih kayak filosofi gitu, philosopher. Tapi dia harus jadi orang Kristen. Dia tulis ada, humility is not thinking less of yourself, it's thinking of yourself less. Kerendahan hati bukan berarti menganggap diri sendiri rendah, melainkan mengurangkan pikiran tentang diri sendiri. Oke, ini udah selesai sermon recap yang kita rangkumkan. Kita belajar what, who, where, why, and how. Apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Apa yang kita hari ini pelajari adalah mendahulukan orang lain. Dan siapa yang harus mendahulukan orang lain? Ya kita semua umatnya yang sudah ditebus, yang sudah menjadi orang percaya, yang sudah mengerti kebenaran. Kalau yang lain, orang-orang sekitar kita tidak melakukan itu, ya nggak apa-apa. Kan kita yang udah tahu kebenaran, ya kita lakukan, kita responi dengan benar. Terus where, di mana? Ya di mana saja Tuhan menempatkan kita, baik itu di tengah keluarga, di sekolah, komunitas, gereja, tempat kerja, dimanapun Tuhan menempatkan kita, disitulah kita belajar mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Why? Mengapa? Ya untuk membangun jemaat dalam kerajaan Allah agar tubuh Kristus memancarkan kemuliaannya. Terus nanti bilang, lah kan di tempat kerja nggak ada jemaat Allah. Siapa tahu? Kita nggak tahu siapa orang-orang yang mau ditebus sama Tuhan di dalamnya. Tetapi tugas kita melayani mereka sebaik mungkin. How? Bagaimana? Dengan menjalankan hidup yang berpusat kepada Kristus dan karyanya di atas kayu salib. Karena Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya sendiri. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 14 kalau nggak salah, di situ ditulis bahwa Tuhan itu datang untuk membebaskan kita dari kemampuan kita untuk berdosa. Itu janji Tuhan. Jadi kalau hari ini kita masih berdosa, berarti kita bilang bahwa Tuhan itu pembohong. Tapi Tuhan tidak pembohong. Jadi kuncinya adalah kita meresponnya dengan benar, gitu. Ini adalah slide saya yang terakhir. God bless you. Selamat menghidupi firman. Happy Sunday. Dan semoga apa sharing ini hari ini menjadi rema bagi kita. Dan karena saya masih ada waktu, saya akan cerita sedikit. Kemarin saya bilang sama Vera, iya sih saya sebetulnya ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati, tapi itu kan buat saya pribadi ya. Kan kalau kita udah ada tema kayak gini kan kita harus merenungkan gitu kan. Kalau Om Kinkin, Pak Ampi kalau saya merenungkan, udah langsung aja berat. Kalau saya kan, kalau kata Pak Yusak harus doa puasa gitu. Gak sampai doa puasa sih, tapi sempat merenungkannya cukup lama. Tuhan, apa ya yang kamu mau saya belajar dari ini ya, supaya saya bisa supaya saya tahu gitu. Ternyata cukup menohok pada saat diingatkan. Tuhan kayak, saya nggak berani ngomong, kayak saya tuh kayak diingatkan gitu bahwa Yuni, apa kamu sudah benar-benar mendahulukan orang lain? Ya. Apa sih yang terpenting bagi hidup kita sebagai orang Kristen? Keselamatan kita kan. Itu adalah berkat terbesar di antara segala berkat, kemewahan terbesar bagi kita di antara semua kemewahan yang ada di dunia ini. Nah, jika itu adalah sesuatu yang penting, yang terpenting, apakah kamu sudah
sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh berani menyatakan, membagikan keselamatanmu kepada orang lain. Nah, di situ saya tersentak. Ya Tuhan, memang saya belum, karena sebetulnya ya pasti saya sebagai orang Chinese mata sipit, saya takut ya. Saya takut untuk menyatakan iman saya, apalagi di tengah-tengah mungkin di tengah-tengah karyawan pun saya nggak terlalu berani ngomong tentang ya hal-hal gini, karena saya tahu kita tinggal di Cianjur. Nah disitulah, ini adalah rema buat saya ya, buat kita semua pasti berbeda-beda, karena kita punya tahap yang berbeda-beda dalam perjalanan iman kita. Nah di situ saya, ya Tuhan, mungkin saya harus belajar untuk mengerti artinya mendahulukan orang lain dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma sebagai pelayanan di dalam jemaat sini, tapi juga jemaat yang di luar, yang sebetulnya kita tidak tahu, masih ngekos di luar sana, belum masuk ke sini. Tapi ya itulah perenungan buat saya sendiri, dan ya semoga dari apa yang saya sharingkan ada rema-rema yang didapatkan oleh teman-teman di sini untuk kita semua masing-masing. Kan nggak untuk harus seperti saya ya, kalau saya diingatkannya seperti itu. Terima kasih semuanya untuk waktu, kesempatan, mari kita berdoa.